Kelapa saja ternyata di negara manapun dianggap suatu miracle crop. Minyak VCO, virgin coconut oil, itu dianggap anti cancer. Di Amerika saya punya teman-teman jenderal-jenderal Amerika, dia minum tablet virgin coconut oil yang dibikin bubuk jadi tablet. Tiap makan dia minum itu. Harga kelapa itu tinggi sekarang. Kita baru punya 1-2 pabrik kelapa. Selama ini kita ekspor kelapa gelondongan. Kelapa. Hampir semua komoditas. Ya, kita punya kopi terbaik. Tapi kita import Starbucks. Ya, Nestle, Nescafe. Iya kan? Kita punya coklat terbaik. Tapi kita import, kita makan KitKat, kita makan Cadbury, ya kan? This is what we have to do. Jadi justru ini jawabannya adalah industrialisasi. Yang sekarang ini is actually to win time. To win time. Win time adalah kita harus hilangkan kemiskinan. Bahwa kelas menengah turun, saya yang ungkapkan. Saya ungkapkan di mana-mana. Itu yang menohok saya. Saya tadi bangga juga 7 tahun pertumbuhan 5%. Tahu, loh, pertumbuhan tapi orang miskin tambah. Kelas menengah kurang kok. There's something wrong with the system. Yeah. So you're exactly correct. We have to industrialize. And now it's not even industrialization. Now it's science. STEM. Ya kan? Contoh, kita kekurangan 100, kalau tidak salah 120.000 sampai 140.000 dokter. 140.000 dokter kurang. Dan kita memproduksi, menggraduate tiap tahun paling 9.000 sampai 10.000 dokter tiap tahun. Top. Artinya kita harus 14 tahun nunggu baru terpenuhi. 14 tahun akhirnya yang tua-tua pensiun juga gitu loh. Jadi we will never, kalau kita nggak ambil tindakan drastis. Makanya rencananya saya mau bangun 10 universitas baru dengan 10 fakultas kedokteran baru dengan 10 research rumah sakit baru. Untuk mempercepat ini. Pak, saya boleh sedikit, Pak, ya? Ya. Problem dengan industri kita tuh competitiveness. Karena di sini, Pak, terus terang aja, uang nggak masalah, tapi masalah jadi uang, Pak. Jadi karena persoalannya di-create oleh birokrasinya begitu banyak. Bapak willing untuk lakuin deregulasi nggak, Pak, untuk itu, Pak? Oh, harus. Deregulasi harus. Saya sudah deregulasi gila-gilaan mungkin. You tanya aja. Masalah pupuk ya. Masalah pupuk. Saya menemukan ada 145 peraturan. Ini contoh ini. Ini salah satu yang harus salah satu prestasi pemerintah saya ya. Antara lain ini. Penyaluran pupuk. 145 peraturan. Ya. Jadi ada 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden, instruksi presiden. Di Kementerian Pertanian ada 11 peraturan, Kemendak 6, pokoknya totalnya 145. Ya. Jadi dari pabrik yang miliknya negara sampai ke petani itu kalau tidak salah harus ada berapa belas tanda tangan. Gubernur harus tanda tangan. Pertama harus ada, kalau tidak salah harus ada 14 kementerian tanda tangan. Baru gubernur tanda tangan, baru bupati tanda tangan. Jadi ini pupuk yang kita subsidi nggak sampai ke petani. Yeah. Bahkan jadi penyelundup, diselundupkan kemana? Petani juga bingung, di mana saya akhirnya nangis-nangis. Kita hilangkan 145 peraturan. Dari pabrik langsung ke Gapoktan. Kelompok tani. Nggak usah pakai kartu-kartu, pakai KTP bisa beli. Surat sudah. Jadi deregulasi sangat penting.
ini semua dan akal-akalan ini birokrasi ini akal-akalan. Sudah kita kurangi undang-undang, kita sudah perbaiki undang-undang, kita perbaiki ini peraturan presiden. Dia akal-akalan, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis, pertek. Akal-akalan lagi nih Pak. Ini, aduh. Boleh klarifikasi satu nggak Bapak? Ini penting banget tadi. Satu aja klarifikasi ngikut. Tadi kan Bapak bilang industri mobil baru ya. Kan selama ini salah satu yang cukup berhasil industri mobilnya kan misalnya Toyota Kijang, Innova, itu kan komponen dalam negerinya lumayan banyak Bapak. Kan dibuat di Indonesia, Avanza bahkan kita ekspor. Apakah ini kita akan perkuat atau you are going to create something totally new? Ini kan sudah ada Ya kan siaran. gini ya, Toyota ini kan masih belum mau ke arah listrik. Oke, listrik Bapak ya? Listrik. Ekosistem baru. Ya. Nah, saya ingin total listrik. Kenapa? Dan saya ingin listriknya itu dari solar, dari matahari. Kenapa? Justru menghadapi ini. Kalau kita mau pakai mobil combustion engine, apa mobil bensin atau solar, masih tergantung lagi kita impor gitu loh. Jadi industri mobil dengan ekosistem baru ya, bukan yang Mobil sama motor. ya. Kita udah bikin simulasi. Waduh, savingsnya luar biasa.